Salam Sang Raja. Bab 40. Kembalinya Sang Raja. Dalam beberapa menit, hampir semua monster di Tegalan telah bergabung dalam parade, seolah-olah mereka sedang merayakan sesuatu yang penting. Ketika Fei mencapai persimpangan antara Bloodmoor dan Cold Plain, ada 3 hingga 400 monster dan setan mengejarnya. Mengutuk. Fei sangat senang ketika melihat ini. Meskipun monster-monster ini level rendah, jumlah besar dari mereka masih akan memberinya sejumlah besar pengalaman. Dia berhenti berlari dan mulai membersihkan monster. Dia melambaikan tongkatnya. Keterampilan beracun gigi. Wir, awan energi kematian dingin mengalir keluar dari tongkat. 3 tulang berbentuk gigi muncul entah dari mana, mereka diselimuti oleh energi kematian dan ditembak ke arah monster saat mereka mengikuti lintasan aneh di udara. 30 dukun jatuh yang memimpin. Parade hancur berkeping-keping. Fei melambaikan tongkatnya lagi. Awan lain dari energi kematian dingin terbentuk. Skill pemanggilan naikkan skeleton. Retak. Retak. Energi mengepung mayat Valen Saman dan mulai bergerak. Segera, dagingnya meledak terbuka dan kerangka yang memegang pisau tulang di tangan kirinya dan pelindung tulang di belakang kanannya bangkit. Itu memblokir jalan monster dengan sempurna. Itu juga cepat. Itu mengayunkan pedangnya dan menewaskan beberapa saman jatuh yang dekat dengannya. Sementara prajurit skeletonnya memblokir monster-monster, Fei menyalahgunakan gigi. Banyak tulang berbentuk gigi melesat ke kerumunan monster. Fei bahkan tidak harus menargetkan apapun, ada begitu banyak monster yang selama Fei menghadap ke arah yang benar, skill itu akan dapat menghancurkan beberapa dari mereka. Gigi memiliki efek sensor, sehingga bisa membunuh setidaknya beberapa monster dalam satu barisan. Setelah 6 detik, prajurit kerangka yang dipanggil Necromancer Fei dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh monster. Fei berbalik dan berlari untuk mendapatkan jarak dari tentara. Dia memanggil prajurit kerangka lain untuk memblokir jalan dan sekali lagi menembak banyak gigi ke monster. Proses itu diulang beberapa kali. Meskipun ada beberapa situasi berbahaya, Fei mampu bereaksi dengan cepat. Juga, dengan lebih dari 10 botol Minor Healing Potion dan Minor Mana Potion, ia bisa dengan mudah hidup. Setelah 5 menit, monster terakhir dalam pasukan berteriak ketika jatuh ke genangan darahnya sendiri. Fei melirik ke medan perang yang dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan organ yang hancur. Darah monster dan iblis mengotori tanah. Hujan dengan semua darah, dan satu-satunya warna yang bisa dilihat Fei adalah merah. Bau darah dan daging memenuhi hidung Fei. Itu adalah pembantaian satu sisi, tapi Fei hanya merasa mati rasa. Dia merasa seperti terbiasa membunuh dan mati. Dia berevolusi dari seorang mahasiswa yang merasa pusing setelah melihat darah apapun menjadi penjagal super yang kondisi mentalnya tidak terpengaruh bahkan jika jutaan orang terbunuh. Di samping mayat-mayat, ada juga koin emas dan barang-barang yang direndam dalam hujan dan darah. Karena semua monster ini berlevel rendah, tidak ada yang bagus. Waktu sangat ketat, Fei melirik mereka dan melemparkan 4 item sihir biru ke dalam item slotnya, dia tidak repot menyimpan sisanya. Tinggal kurang dari 15 menit. Angin dingin bertiup ke arah Fei setelah dia melangkah ke Cold Plain. Monster-monster di sini lebih kuat dan lebih agresif. Fei menenggak sebotol ramuan stamina dan mulai berlari lagi. Sama seperti pada Bloodmoor, monster mulai mengejar Fei setelah dia membuat terlalu banyak suara. Untuk pertama kalinya, Fei menemukan efek berlari di dunia Diablo pada malam hari. Itu jauh lebih realistis daripada permainan asli dan monster lebih fleksibel dan hidup daripada kode yang diprogram asli. Setengah jalan ke tanah pemakaman, Fei harus berhenti dan berurusan dengan monster yang mengejarnya. Jika terlalu banyak monster mengejarnya, Fei tidak berpikir dia bisa menangani semuanya sekaligus, meskipun mereka masih level yang lebih rendah dan tidak ada bos mini di kerumunan. Seorang pria lajang bukan tandingan pasukan. Jika jumlahnya cukup besar, semut bisa mengeluarkan gajah. Fei berhenti dan menggunakan taktik yang sama. Dia memanggil seorang prajurit kerangka untuk menahan monster dan menembak banyak gigi di belakangnya. 4 menit pertama berjalan lancar. Monster jatuh dan mati seperti tanaman di bawah taktik mematikan Fei, dan jumlah monster menjadi jauh lebih kecil. Tapi situasinya tiba-tiba berubah.
Mungkin itu karena monster lain mendengar suara-suara dari medan perang dan jeritan putus asa dari mereka sendiri, banyak monster bergegas ke medan perang dari segala arah. Seorang prajurit kerangka tunggal tidak cukup untuk menahan mereka. Fei harus mulai berlarian, menenggak ramuan sambil menghindari serangan dan menggunakan gigi untuk melawan. Sial, kenapa mereka begitu aktif di malam hari? Mereka pasti telah mengambil Viagra. Fei merasakan tekanan. Meskipun dia tidak dalam banyak bahaya, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa sampai ke kuburan dan membunuh Blood Raven tepat waktu. Sasarannya untuk mencapai level 6 dan mempelajari Course Explosion sebelum meninggalkan dunia Diablo mungkin tidak akan tercapai. Setelah Fei memikirkannya, dia meningkatkan kecepatan casting mantranya, tapi terlalu banyak monster yang harus dibunuh. Setelah beberapa dari mereka mati, bahkan lebih banyak monster akan bergabung dalam pengejaran. Pada akhirnya, Fei telah membunuh banyak monster, tetapi bahkan lebih banyak monster yang mengejarnya. Sial, aku tidak membunuh keluargamu, kan? Fei menjadi frustrasi. Dia menggunakan tongkatnya sebagai tongkat untuk menyerang beberapa monster yang terlalu dekat dengannya dan terus melakukan spam pada skill gigi dan naikkan skeleton. Dia beruntung bahwa tidak ada cooldown untuk mantra di dunia Diablo. Dia bisa menggunakan skill sesering yang dia suka selama dia punya cukup mana. Fei menari di antara monster sambil membunyikan ramuan penyembuhan minor dan ramuan minor mana. Monster masih level yang lebih rendah pada Cold Line dan hampir tidak ada monster serangan dan iblis jarak jauh. Fei mampu menyatukan dirinya dalam situasi ini. Kotoran. Aku tidak akan pernah bisa mencapai Blood Raven dengan kecepatan ini. Setelah memeriksa waktu, Fei tahu bahwa hanya ada beberapa menit lagi. Benar saja, setelah sekitar 5 menit, suara dingin dan misterius itu muncul di benak Fei. Gamer Fei, kamu telah mencapai waktu bermain maksimum untuk hari ini, tolong bersiap untuk meninggalkan dunia Diablo dalam 10, 9, 8. Fei merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa naik ke level 6 setelah semua, dia sudah level 5 untuk sementara waktu sekarang dan membutuhkan sedikit lebih banyak pengalaman untuk mencapai level 6. Dia sangat dekat dengan Course Explosion, yang bisa membantunya mengalahkan musuh yang mengelilingi Chambord. Bercinta bajingan Viagra ini. Fei kesal. Dia menembakkan sebanyak gigi ke kerumunan monster sebanyak yang dia bisa sebelum dia harus pergi. Energi yang menutupi tulang-tulang tajam ditembakkan ke tempat di mana monster paling banyak berada, banyak teriakan menyakitkan muncul. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ding! Suara jernih terdengar di telinga Fei. Sinar cahaya putih turun dari langit dan menyelimuti Fei. Sensasi nyaman memenuhi tubuh Fei. Semua luka-lukanya cepat pulih dan kesehatan naik ke maksimal. Naik tingkat. Fei naik level di detik terakhir. Dia sangat bersemangat. Dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain, semua yang dia lakukan di detik terakhir adalah membuka pohon keterampilan Necromancer dan menambahkan 1 poin ke Course Explosion. Sepertinya keberuntunganku tidak seburuk itu, mengenai pencapaiannya pada detik terakhir. Fei merasa lega. Pada saat itu, semua yang ada dalam pandangannya berubah. Dia merasakan gravitasi nol lagi dan kegelapan menghantamnya. Fei dikeluarkan dari dunia Diablo. Puri Chambord. Akhirnya siang. Meskipun ini musim gugur, panasnya masih tak tertahankan. Dinding pertahanan gelap memanas melawan matahari, serta senjata dan baju besi prajurit. Beberapa prajurit sangat kelelahan sehingga mereka harus duduk dan beristirahat. Keletihan dan kecemasan seperti 2 gunung yang menguasai pikiran para prajurit, membawa mereka lebih dekat ke titik kehancuran mental. Musuh masih tidak mengepung. Namun, para prajurit Chambord merasakan tatapan kejam dan membunuh mereka. Musuh-musuh itu seperti ular yang melilit di atas jembatan batu, mereka bisa merasakan hawa dingin di tulang mereka di bawah sinar matahari yang cerah. Tidak ada yang tahu kapan tekanan menakjubkan akan berakhir. Tidak ada yang tahu kapan pertempuran berdarah akan meletus. Tidak ada yang tahu kondisi Chambord setelah pertempuran dan jika mereka bisa berjalan menuruni tangga tembok pertahanan hidup-hidup dan memeluk anggota keluarga mereka yang sedang menunggu mereka di depan pintu mereka. Brook berjalan di tembok pertahanan, mencoba memotivasi para prajurit. Namun, itu tidak efektif.
Kelelahan fisiologis dan mental tidak akan hilang setelah pembicaraan. Komandan kedua pengawal raja dengan cepat mendapati bahwa keterampilan berbicaranya jauh dari kemampuan Raja Alexander. Raja muda bisa memotivasi para prajurit setelah beberapa kalimat, sementara Brook mengatakan lebih dari 100 kalimat dan nyaris tidak mendapat reaksi dari para prajurit. Fatigil terengah-engah sambil duduk di tanah. Dia mungkin akan mati jika prajurit keluarga mereka tidak mengangkat payung matahari untuknya. Kepala Menteri Buzzer berdiri di belakang Gil dengan tenang. Dia memicingkan matanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Warden Oleg sedang duduk di tempat yang diperintahkan Fei padanya untuk dijaga. Potongan dada di baju besinya diambil olehnya untuk digunakan sebagai kipas. Dia menggumamkan sesuatu saat dia mengepakkan bagian dadanya untuk menciptakan angin. Dia memandang musuh di atas sungai dan memandang kepala pendekar Lampard seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Namun, setelah dia melihat mayat Kongka masih dipaku di dinding menara pengawal, dia menyelipkan di lehernya. Perspunya, King's Sword, diikat di punggungnya. Dia berjalan di sekitar menara pengawal dengan cemas. Seiring waktu berlalu dan suhu di dinding pertahanan naik, ia menjadi semakin tidak sabar. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan raja di menara. Itu tenang. Tidak ada satupun suara datang dari dalam gedung. Jika Pers tidak ditaklukkan oleh Fei, ia sudah akan bergegas untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, tiba-tiba, prajurit bintang 3 Lampard terkejut. Dia merasakan kekuatan yang kuat, namun mengerikan datang dari dalam menara pengawal, yang benar-benar mengejutkannya. Pada saat yang sama, seorang prajurit bintang Oleg merasakan sesuatu juga. Dia merasakan tekanan yang menakutkan menekannya, tekanannya jauh melebihi apa yang bisa dia tangani. Rasanya seperti tatapan Grim Reaper. Dia hanya merasa seperti ini ketika Lampard marah. Lampard tidak marah sekarang. Mungkinkah itu Alexander? Seorang prajurit bintang Brook merasakan hal yang sama. Dia menatap menara pengawal dengan gembira. Orang yang paling dekat dengan menara pengawal adalah penyihir pemula Gil. Seolah-olah dia melihat hal yang paling dia takuti, dia melompat dari tanah dengan kaget dan dia gemetaran. Setelah melihat reaksi putranya, Buzzer tiba-tiba membuka matanya seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang menarik, dan kemudian menyipitkan mata lagi. Tentu saja, selain dari para penyihir dan prajurit biasa tidak merasakan apa-apa. Ini termasuk Pers. Dia hanya memiliki kekuatan yang tidak manusiawi, walaupun dia merasa bahwa atmosfer di dinding pertahanan telah berubah sedikit, dia tidak bisa menunjukkan dari mana asalnya. Di menara arloji, Fei membuka matanya. Dia melihat melalui jendela yang hancur untuk memeriksa musuh. 4 jam telah berlalu dan situasi yang dihadapi Chambord sangat dekat dengan apa yang diprediksi Fei. Komandan musuh seperti seekor kobra yang tidak aktif, masih menunggu saat terbaik untuk menyerang. Situasi masih membeku. Terserah kualitas prajurit pada saat ini. Dibandingkan dengan musuh yang terlatih, kekuatan pertahanan Chambord seperti pemula, terlepas dari apakah itu penjaga raja atau orang dewasa muda yang baru direkrut. Seiring berlalunya waktu, jarak antara kekuatan penyerang dan pembela hanya bertambah luas, dan musuh-musuh tampak lebih berbahaya dan tak terbendung. Jika Fei tidak salah, komandan musuh misterius itu menunggu waktu yang tepat. Setelah makan siang, itu adalah waktu yang paling melelahkan bagi orang biasa, dan itu akan menjadi waktu yang tepat untuk mengepung. Fei menatap langit dan tahu bahwa ada sekitar 20 menit lagi sampai makan siang. Pertempuran akan segera dimulai. Dia harus mulai merencanakan. Fei berdiri dari batu tempat dia duduk. Dia tidak segera keluar dari gedung. Dia menutup matanya dan mencari kekuatan yang dia bawa keluar dari dunia Diablo. Dari pengalaman Fei, selain dari kekuatan barbarian level 12, ia juga memiliki kekuatan sorcerer level 3, paladin level 3 dan necromancer level 6. Perlahan-lahan, dia merasakan sesuatu. Medan kekuatan yang menjulang, dingin, dan mematikan mengelilinginya. Itu tampak misterius dan kompleks. Rasanya sangat akrab. Fei membuka tangannya. Tiba-tiba, awan putih energi kematian terbentuk menjadi pusaran di telapak tangannya. Itu merengek dan berputar, seolah-olah itu adalah tornado berukuran mini. Ini adalah energi kematian dari Necromancer.
Fei sangat bersemangat. Namun segera, alisnya berkerut. Dia tidak bisa merasakan kekuatan apapun dari Barbarian, Sorcerer dan Paladin selain dari Necromancer. Meskipun dia berusaha keras, tidak ada jawaban. Apa yang terjadi? Fei menutup matanya dan berpikir. Dia gugup. Seharusnya tidak. Sial, apakah hipotesis aku tentang membawa setiap kelas ke dunia nyata salah? Saat ini, petunjuk, hanya satu karakter yang dapat digunakan pada suatu waktu. Jika kamu ingin menggunakan kemampuan karakter lain, silakan ganti karakter. Suara dingin dan misterius itu terdengar di benak Fei. Ganti karakter, Fei bingung. Tapi setelah memikirkannya selama beberapa detik, Fei mengerti apa artinya. Jadi seperti ini, Fei berkata, beralih ke Barbarian di benaknya. Sesuatu yang ajaib terjadi pada detik berikutnya. Awan putih energi kematian menghilang dari telapak tangan Fei. Dan begitu pula medan kekuatan yang menjulang, dingin, dan mematikan. Fei sama sekali tidak merasakan kekuatan Necromancer. Rasanya seperti tidak pernah ada. Apa yang sekarang bisa dia rasakan adalah kekuatan fisik pamungkas Barbarian level 12. Bersambung.